Ini tidak bisa dari orang bahasa kewal. Nenek ini tanahnya hak milik. Kesian loh, kita cari makan banting tulang keluar keringat darah tuh. Kesian tuh. Tanahnya. Mati Wawancara untuk memohon dengan penghuni yang roh yang bisa berpikir bermasalah, kita memohonkan supaya kita semua disayangi, tidak ada empati ya bermasalah. Untuk hati orang dalam sudah selamat, kami memberi roh sebagai anak. Pak, kalau dipanggil orang di sana, saya ini orang belian. Kalau ada mana tiga. Mantap kami nak hati ya mengatakan pun nanti tetap ganap hati anu kampama artina pokoknya pakajarian tekan sajak tekan jam sana ada salah satu ada artina Dayak maupun keseluruhan itu artinya supaya awek pakajarian itu dengan papat bandra aku sekarang ini.
Panglima Daun dari Sampit. Panglima ngomong. Ingat. Tahan dulu Panglima ngomong. Diam lo dengan Panglima. Dalam Panglima dulu. Dan tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada Pak, dijamin. Nanti itu sudah dijamin oleh ketua pengadilan. Ya. Hanya bacakan. Benar. Nanti ketua pengadilan dengan. Gitu loh. Mau dari bapak-bapak bagaimana? Pokoknya inti Pak, masyarakat di sini tidak mau ini dieksekusi. Itu aja, titik. Tidak ada aninya. Itu kan ada bukan eksekusi, pembacaan. Tidak ada pembacaan. Tidak ada pembacaan. Kemudian kedua ini pembacaan eksekusi. Gitu loh. Kalau mau bicara, saya sudah bicara. Itu intinya, ya Pak ya, tunggu putusan PK gitu loh. Ini ada apa dengan ketua pengadilan memaksakan diri? Surat kita udah sampai presiden, udah sampai Kapolri. Jadi gini, eksekusi real itu lama Iya betul. sampai selesai ajuan kita. Saya paham Pak, saya paham. Tapi seluruh warga masyarakat di sini, kalau mau dibacakan ini kan berarti udah langkah kedua Pak secara hukum. Setelah pembacaan itu berarti tinggal dieksekusi. Jadi begini aja Pak Kapolres. Saya minta temukan dengan ketua pengadilan, dia menyatakan tunggu putusan PK. Itu aja. Gimana Pak Kapolres? Ya. Panggil dulu ketua pengadilannya. Panglima sama saya. Enggak, saya tunggu ketua pengadilan dulu. Tunggu ketua pengadilan. Panggil ketua pengadilan, Pak. Panggil ketua pengadilan. Jadi gitu, prosesnya bikin lama. Panggil ketua pengadilan. Surat kita ini udah sampai presiden kok. Apa ini Pak? Jangan didorong. Jangan dulu. Suara Pak, Ya, kasih pengarah suara, pengarah suara. Panggil pengarah suara. Iya. Dan bilok garis, rampanya. Kalau ibu merasa mau, silakan. KMI 32. Ini ternyata kelihatannya ada musyawarah yang baik di sini. Anggota. Sama-sama makan nasi. Ini. Naik aja. 4 Mei 2010, maka tanah yang milik objek sengketa terkecuali aset Pemkot kami nyatakan dilaksanakan sita eksekusi. Selanjutnya diminta terhadap tanah yang telah dilaksanakan sita eksekusi tersebut tidak boleh dipindahkan dengan bentuk dan cara apapun juga.
pengujian pelaksanaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi acara ini. Iya. Karena segala sesuatunya bagi kami ilegal. Iya. Kami meminta karena pembacaan telah terlanjur dibacakan dengan berlapis polisi. Masyarakat Balikpapan menjadi saksi untuk ini. Tolong dicatat bahwa kuasa hukum Cemara Rindang menyampaikan keberatan secara formal. Untuk dicatat. Dan keberatan ini kami sampaikan untuk selanjutnya diproses. Sama halnya dengan keberatan yang akan disampaikan oleh pemerintah kota. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan. Terima kasih Bapak atas perhatiannya dan bantuannya. Kurang Itu isinya adalah berdasarkan pemberitahuan dari pengadilan. Isinya adalah pembacaan sita eksekusi terhadap lahan yang kita kenal dengan lahan Cemara Rindang. Itu merupakan tahapan pembacaan sita eksekusi. Itu merupakan tahapan dari putusan pengadilan sebelum dilakukan eksekusi. Jadi lalu mereka menyebut telah melakukan pendataan dan pengukuran. Ini yang oleh kami kita sebut dengan cacat hukum. Karena yang disebut dengan pendataan, yang disebut dengan pengukuran, sejatinya harus menentukan titik. Yang dipersoalkan itu adalah titik di mana yang diklaim sebagai milik mereka. Misalnya, tanah yang disebut sebagai milik mereka itu adalah tanah Hussein bin Yusuf. Tanah itu ketika pendataan tidak pernah ditemukan. Dari putusan 56 PK, itu putusan yang telah dinyatakan non-executable. Kalau dia non-executable, artinya dia tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Kemudian dari putusan 2204 kasasi, muncul keputusan yang oleh orang hukum disebut dengan keputusan deklatoir. Keputusan itu tidak mengikat siapa-siapa. Jadi ada perubahan yang dibuat, tapi perubahan yang dibuat justru membuat kebingungan di lapangan. Jadi bayangkan kalau putusan yang 56 dinyatakan non-executable, kemudian muncul putusan 2204 itu cuma membalik antara batas barat dan batas timur. Nah, karena alasan-alasan hukumnya tidak tepat, maka pembacaan terhadap sita eksekusi ini diklaim sebagai cacat hukum. Tetapi karena ini merupakan putusan hukum, maka mereka akan melaksanakan itu. Itu kewajiban mereka yang harus kita hormati. Terus langkah-langkah dari pihak ini tergugat? Kalau dari pihak kita pihak turut tergugat ya. Cemara Rindang ini pihak turut tergugat. Yang kita sudah lakukan secara litigasi adalah PK sudah kita lakukan. PK terhadap putusan 2204 kasasi. Ya, itu sudah kita kirimkan. Kemudian kita juga sudah memberikan jawaban atas PK yang dimasukkan oleh Pemkot. Itu tahapan-tahapan litigasi yang kita lakukan. Nah, saat ini yang kawan-kawan pers lihat bersama dengan saya ini Pak Komandan lapangannya adalah bagian dari penolakan terhadap keputusan yang dipandang janggal secara hukum. Jadi harusnya kita berharap lebih bijak, jangan paksakan sebuah keputusan yang nyata-nyata banyak sekali kejanggalannya. Tetapi sekali lagi kita hormati ketika pengadilan negeri akan melaksanakan isi putusan. Itu kewenangan mereka berdasarkan hukum acara. Gitu. Kalau mereka berjas, di luar kapasitas saya menjawab secara litigasi, gitu ya, karena selaku seorang advokat saya harus menghormati putusan. Tetapi yang saya tahu kawan-kawan dari Kopat Borneo ini, Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo adalah penerima kuasa non litigasi. Jadi mereka berkewajiban menjaga keamanan, menjaga dari gangguan pihak ketiga, termasuk pemaksaan kehendak yang oleh kita pandang sebagai putusan yang cacat hukum. Nah, ini hari mereka melakukan penjagaan itu. Kita semua berharap semoga bisa damai-damai saja. Tetap dalam bingkai